Dengan demikian maka perkataan kita yang mengatakan bentuk-bentuk itu adalah satu global dan merupakan sebab bagian bagi bahan, itu dilihat dari sisi hinggapnya satu bentuk secara global, bukan secara keseluruhan yang satu memanjang itu, Pak De. Begitu. Coba dilihat dari satu memanjang, selesai satu lawan satu, satu matematis lawan satu matematis, tidak ada masalah. Sekarang Anda permasalahkan satu matematis, bagaimana ditolong satu global? Saya bilang satu global itu sebenarnya saya yang motong-motong satu itu. Satu matematisnya golongan, itu yang saya potong-potong menjadi beberapa golongan, kemudian itu yang saya katakan satu global. Padahal bukan itu. Satunya golongan, satunya matematis juga, tetapi saya potong-potong. Yakni apa? Yakni membagi satu memanjang itu, satu memanjang itu satu hakiki, satu matematis, satu pasti. Yakni membagi satu memanjang itu ke dalam satu bentuk yang akan dilewati. Nah, kita bagi-bagi sendiri. Sebenarnya dia satu gerakan, begitu. Dan gerakannya satu, golongannya juga satu. Tapi di dalam satunya terdapat banyak. Tapi betul-betul satu. Tapi kita potong-potong, lalu menjadi stasiun-stasiun. Dari sisi itu dia kelihatan global. Padahal satu saja. Kayak manusia, ada kepala, ada tangan, ada perut, dada, kaki, dan seterusnya. Begitu. Jadi gerakannya itu satu, dari awal sampai hari akhirat, hari kiamat. Nah, itu semuanya gerakannya satu, yang akan digeraki itu satu. Coba tanah saja, tidak bisa menjadi rumput, tidak bergerak. Paling-paling bergerak di tempatnya saja, neutron mengelilingi proton. Tapi gerakan substansinya tidak ada. Tapi ketika menjadi rumput menjadi kelinci, kelinci menjadi ular dan seterusnya, nah itu gerakan substansial. Bisa begitu. Nah, itu yang disebut gerak. Nah, ketika geraknya satu, apa yang didapat dalam gerak itu sebenarnya satu, memang alirannya dia. Begitu. Tidak mungkin setelah rumput terus jadi misalnya gajah. Oh, gajah bisa nih karena gajah makan rumput. Misalnya tidak bisa dari rumput terus ke batu. Begitu, tidak bisa. Bisa ke batu, tapi bagaimana caranya? Tidak tahu rumput. Bagaimana caranya supaya jadi batu? Mau dimakan batu, batu tidak makan. Mungkin misalnya kena bom nuklir, tidak juga deh. Atau meleleh. Misalnya ada magma keluar dari gunung melewati rumput. Nah, rumputnya jadi apa? Terbakar jadi arang dan meleleh bersama magma itu. Kemudian magma ini jadi batu, membeku jadi batu, baru itu jadi rumput jadi batu. Nah, bagaimana cari ini jalan keluarnya? Ada pertanyaan ini? Yang kedua, kayaknya nggak disebut di sini. Apa saya yang salah tulis? Yang kedua, jawaban kedua, ringkas sendiri. Yang tadi itu, bahwa nanti akan dibuktikan bahwa bentuk-bentuk yang ada itu bukan mengganti bentuk sebelumnya. Bentuk-bentuk yang akan datang itu tidak mengganti bentuk sebelumnya, tapi menambahi bentuk sebelumnya. Itu pendek katanya. Jadi bentuk yang datang bukan menggantikan bentuk yang pergi, tapi justru menambahi bentuk yang pergi. Itu yang disebut baju di atas baju, istilahnya al-lubsu ba'dal lubs. Baju. Itu istilah bahasa Arab, al-lubsu ba'dal lubs. Nah, jadi kalau nanti ada misalnya orang menjelaskan lubsu ba'dal lubs, nah itu tandanya baju di atas baju. Artinya baju pergi. Penjelasannya begini. Ketika benda pertama itu ada, yakni apa? Panjang lebar tebal. Kemudian datang unsur form baru, unsur oksigen misalnya. Saya mau tanya, ketika oksigen datang, apakah panjang lebar tebal itu pergi? Tidak. Dia bertambah oksigen, tapi panjang lebar tebal tidak pergi. Sekarang oksigen bergabung dengan hidrogen jadi air. Datanglah bentuk baru yang namanya air. Saya mau tanya, apakah panjang lebar tebal? Apakah oksigen hilang? Tidak. Misalnya manusia, binatang, datang rasional. Binatang apa anunya?
formnya binatang. Formnya binatang apa? Enggak, bendanya tidak disebut, bendanya bahan. Formnya misalnya berkembang dan terasa, atau berkembang bergerak dengan kehendak. Bendanya itu bahan, jangan lupa. Bahannya binatang apa? Benda. Formnya apa? Berkembang. Enggak juga, nah, karena pohon berkembang juga. Jadi bukan form binatang itu berkembang. Apa form manunya? Form binatang. Jadi benda berkembang itu bahan bagi binatang. Apa formnya? Perasa atau bergerak dengan kehendak itu. Nah sekarang formnya binatang, benda berkembang. Bahannya binatang, benda berkembang. Formnya binatang apa? Bentuknya binatang, perasa atau bergerak dengan kehendak. Dua-duanya ini, yakni benda berkembang, perasa atau bergerak dengan kehendak ini, yakni bahan dan form ini menjadi bahan untuk form yang lain yang namanya manusia. Apa bentuk manusia? Formnya apa? Rasional. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika datang form baru kepada form lama, yaitu form lama apa di sini dalam contoh ini? Perasa atau bergerak dengan kehendak. Datang form baru yang namanya manusia, yang namanya rasional, sehingga dia menjadi manusia. Saya mau bertanya, apakah ketika datang form baru yang namanya rasional, apakah perasa dan bergerak dengan kehendak menjadi hilang? Tidak. Itu yang dimaksud baju di atas baju. yakni ketika datang form baru, form lama tidak pergi, tapi ditambahi kesempurnaannya dengan form baru. Yang tadinya bahannya benda berkembang, formnya perasa bergerak dengan kehendak, ditambahi dengan form baru yang namanya rasional menjadi lengkap. Yakni apa? Benda berkembang, perasa bergerak dengan kehendak, rasional. Begitu. Jadi form lama tidak pergi, stasiun lama tidak pergi. Jadi kereta api yang dari Surabaya ketika menuju Jogja, stasiun Surabaya itu dibawa sama kereta apinya sampai ke Jogja, lalu dia menuju ke Bandung, stasiun Jogjanya juga dibawa oleh kereta apinya. Begitu nih, bukan berganti-ganti. Paham? Itu jawaban kedua. Mengapa saya tidak tulis di situ? Apa karena keringkasan atau bagaimana, saya kurang tahu.